Kalimantan Barat yang berjudul Asal-usul Sungai Kawat. Di Pulau Kalimantan ada sebuah sungai yang panjang, luas dan sangat terkenal. Sungai itu bernama Sungai Kapuas yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Sungai ini memiliki anak sungai yang banyak, salah satunya adalah Sungai Kawat. Berikut ini adalah kisah tentang asal-usul Sungai Kawat tersebut. Dahulu di Kalimantan Barat terdapat sebuah kota kecil yang disebut dengan Kota Sintang. Di Kota Sintang inilah Sungai Kawat berada. Ketika itu Kota Sintang baru saja didirikan. Di kota itu pula hidup seorang nelayan miskin bersama istri dan anak-anaknya. Setiap hari nelayan itu hanya hidup dari mencari ikan di salah satu anak sungai Kapuas yang kemudian dikenal dengan Sungai Kawat. Suatu hari seperti biasa, nelayan miskin itu pergi ke sungai itu untuk mencari ikan. Rencananya dia akan memancing beberapa ikan untuk dimakan anak dan istrinya. Rencananya dia akan memancing segala sesuatu ia persiapkan seperti membawa umpan dan buah-buah alat pancing. Pancing itu sengaja ia bawa lebih untuk berjaga-jaga jika salah satu tali alat pancingnya putus. Sambil terus berdoa dan berharap mendapatkan ikan yang banyak, nelayan itu melangkahkan kakinya dengan mantap menuju sungai. Di sana sudah ada sebuah perahu yang biasa ia gunakan untuk mencari ikan. Perahu pun didayung ke tengah sungai. Lalu, pancing yang telah diberi umpan ia lemparkan ke sungai. Dengan sabar, nelayan itu menunggu alat pancingnya bergerak sehingga mendapatkan ikan. Tidak terasa matahari sudah mulai tinggi. Tidak seekor ikan pun berhasil menyangkut di kayunya. Entah kenapa hari itu umpan yang dia pasang tidak sedikit pun menarik perhatian ikan-ikan untuk memakannya. Jangankan berharap mendapatkan ikan yang banyak, ikan kecil pun tidak dia dapatkan. Meskipun demikian, nelayan tidak putus asa. Dengan sabar dia tetap berusaha memancing. Ia bertekad mendapatkan ikan meski hanya seekor untuk dimakan anak dan istrinya yang telah menunggu di rumah. Beberapa kali ia pindah ke tempat memancing berharap ada seekor ikan yang bisa ditangkapnya. Akan tetapi hingga matahari telah terbit ke barat, nelayan itu belum juga mendapatkan hasil. Mungkin jika aku lebih dulu, aku akan mendapatkan ikan. Pikir nelayan yang kemudian mendayung usahanya menuju ke hulu. Sampainya di sana, dia menemukan sebuah teluk kecil yang berbatu. Tanah di sekitar teluk itu berlumut dan ditumbuhi pepohonan yang rimbun dan besar. Nah, sepertinya di sini aku akan mendapatkan ikan. Si nelayan mulai mempersiapkan alat pancingnya dengan menggerakkan umpannya. Setelah itu pancing diulur ke dalam sungai. Berjam-jam sudah ia menunggu, tapi tidak ada tanda-tanda sedikitpun pancingnya ditarik oleh ikan. Hari sudah menjelang malam, matahari hampir terbenam. Namun nelayan itu belum juga pulang dari sungai. Seekor ikan pun belum ia dapatkan. Akhirnya dengan perasaan kecewa, si nelayan hendak kembali ke rumahnya. Sudahlah, mungkin hari ini memang bukan hari keberuntunganku, pikir nelayan. Akan tetapi ketika ia hendak mengangkat pancingnya, tiba-tiba pancing itu bergerak dengan keras seolah
Mengapa ikan besar itu belum juga terlihat ya? Tanyanya dalam hati sambil menarik pancingnya perlahan. Tidak terasa hari sudah gelap. Pepohonan rimbun di sekitar sungai menambah mencekamnya suasana air sungai. Air sungai pun tidak lagi membiaskan cahaya yang ada hanya kegelapan. Ketika tali pancing telah terangkat, betapa terkejutnya nelayan itu menelan seekor ikan besar yang ia dapatkan, tetapi hanya tali kawat berwarna kekuningan yang tersangkut di ujung tali pancingnya. Sayang sekali, ikan besar itu telah lepas, ucapnya dengan tertawa. Ketika nelayan itu hendak melepaskan tali kawat itu, ia baru tersadar bahwa tali kawat yang menyangkut di pancingnya kawat emas. Ia terkejut sekaligus bahagia karena usahanya sejak pagi mendapatkan hasil meskipun bukan seekor ikan yang ia dapatkan, melainkan kawat emas. Kalau tali kawat ini panjang, aku bisa kaya mendadak, teriaknya. 1 depa, 2 depa, 3 depa kawat emas itu ia tarik, tapi kawat itu belum juga habis. Nelayan itu belum juga merasa cukup. Dengan serakah, ia menarik terus tali kawat emas hingga seluruh perahunya terisi kawat emas. Meskipun nelayan sudah menariknya berkali-kali, tali kawat itu belum juga habis. Aku benar-benar menjadi orang kaya. Tiba-tiba dari dalam air terdengar suara teriakan. Sudah cukup Tom, tarik kawat ini. Meskipun mendengar teriakan itu, nelayan tidak menggubrisnya. Dengan serakah, ia terus menarik kawat hingga perahunya mulai sedikit tenggelam. Sudah, cukup kau ambil kawat emas ini. Janganlah kau tarik lagi, potong saja talinya, teriak suara dari dalam air. Sekali lagi si nelayan tidak menggubris peringatan itu. Perahu yang ia tumpangi tanpa disadarinya mulai tenggelam. Ia baru tersadar setelah air yang masuk ke perahunya sudah sampai ke lutut. Semakin lama perahu semakin tenggelam karena beban berat dari kawat emas. Tolong aku, teriak nelayan yang sudah mulai tenggelam bersama perahunya. Meskipun berkali-kali ia meminta tolong dengan suara yang hampir habis, tidak ada yang membantu. Ia tidak sadar bahwa dirinya berada di tengah sungai yang gelap dan tidak ada seorang pun yang berada di sana. Akhirnya ia tenggelam bersama perahu dan kawat emasnya. Seandainya ia tidak serakah dan mematuhi peringatan dalam air itu, tentu saja ia tidak akan mati sia-sia. Sekian ya teman-teman, cerita rakyat Kalimantan tentang asal-usul Sungai Kawat.